Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Febran Pratama dari kelas non-reguler C Akademi Farmasi Yamasi Makassar, angkatan 2020. Baiklah, hari ini saya akan membawakan materi tentang anatomi fisiologi sistem integumen. Adapun kata pengantar yaitu kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Dan kulit merupakan organ yang esensial dan vital serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Berikut adalah gambar anatomi kulit. Kulit tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu lapisan epidermis atau kutikel yang meliputi ada 5, stratum corneum atau lapisan tanduk, stratum lucidum, stratum granulosum atau lapisan keratohyalin, stratum spinosum atau stratum malpighi atau pical cell layer, dan stratum basale. Lapisan dermis atau corium, cutis vera, truskin terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama pars papillare dan pars reticulare. Lapisan subkutis atau hipodermis. Lapisan epidermis atau kutikel, stratum corneum atau lapisan tanduk, lapisan kulit yang paling luar, terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati, tidak berinti. Protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk, terdiri dari 15-30 lapisan sel keratin. Stratum lucidum terdapat langsung di bawah lapisan corneum, lapisan sel terang, lapisan sel gepeng tanpa inti. Protoplasma yang berubah menjadi protein atau elerdin hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki. Stratum granulosum atau lapisan keratohyalin terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng. Graini, lapisan atau bulir padi. Sitoplasma berbutir kasar atau keratohyalin, terdapat inti di antaranya. Juga tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Stratum spinosum atau stratum malpighi, pical cell layer, terdiri dari 5-8 bagian. Lapisan yang paling tebal 0,2 mm. Sel terbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Terdapat sel Langerhans. Lapisan ini memproduksi keratin, dan keratin merupakan protein yang tidak larut dalam air dan menjaga kelembapan kulit. Stratum basale, lapisan epidermis yang paling dalam, berkontak dengan dermis, terdiri atas sel-sel berbentuk kubus atau kolumnar, terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Sel-sel basal mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif. Lapisan dermis atau corium, cutis vera, dan truskin berisi 3 jenis jaringan, yaitu kolagen dan serat elastis, otot, dan saraf. Mendapat suplai darah dan saraf. Lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Sensori aparatus atau sentuhan, tekanan, temperatur, dan nyeri. Terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama pars papillare, yaitu bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Dan yang kedua pars reticulare, banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan kolagen. Lapisan subkutis atau hipodermis merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak disebut panniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Tebal tipisnya jaringan lemak tidak sama tergantung pada lokalisasinya. Di abdomen dapat mencapai ketebalan 3 cm. Kelopak mata dan penis sangat sedikit dan fungsinya sebagai isolator panas bagi tubuh. Melanocytes mampu memproduksi pigmen coklat melanin. Melanin dapat menyerap sinar ultraviolet atau UV. Sinar UV light berisi energi tinggi foton yang dapat merusak DNA atau mutasi. Melanin dapat mencegah kerusakan DNA, membantu mencegah kanker kulit. Struktur aksesoris kulit.
Kelenjar pada kulit terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaseus atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terbagi atas dua, yaitu yang pertama kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin, kelenjar kecil-kecil letaknya dangkal di lapisan dermis bermuara di permukaan kulit. Sekret encer kurang lebih 1,5 Lt per 24 jam. Udara panas dan kering kurang lebih 6 Lt per 24 jam. Sekresi kelenjar ekrin dipengaruhi oleh stres emosional, faktor panas dan saraf simpatis. Fungsinya untuk pengeluaran keringat dan pengaturan suhu tubuh. Kelenjar apokrin terletak lebih dalam, sekresi lebih kental, banyak terdapat pada aksila, areola mamae, pubis dan saluran telinga luar. Kelenjar sebasea atau kelenjar minyak terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki, terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Fungsinya yaitu memberi lapisan lemak bakteriostatik, menahan evaporasi, dan masa remaja kelenjar sebasea lebih produktif. Rambut terdiri dari akar rambut dan batang, menutupi hampir seluruh permukaan tubuh. Diproduksi oleh folikel rambut. Siklus pertumbuhan rambut meliputi yaitu yang pertama fase anagen atau pertumbuhan 2-6 tahun dengan kecepatan tumbuh 0,35 mm per hari. Dan yang kedua telogen atau istirahat beberapa bulan. Fase katogen atau fase di antara kedua fase. Pada saat 85% mengalami fase anagen, 15% mengalami fase telogen. Kuku, bagian terminal lapisan tanduk yang menebal. Akar kuku, bagian yang terbenam kulit jari. Badan kuku, bagian di atas jaringan lunak ujung jari. Tumbuh 1 mm per minggu. Fungsinya itu untuk melindungi jari tangan. Fungsi kulit. Yang pertama, fungsi proteksi. Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik atau mekanis, misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi terutama yang bersifat iritan. Dan yang kedua, fungsi absorpsi. Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan benda padat, tapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap. Fungsi ekskresi. Kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh. NaCl, urea, dan amonia. Fungsi persepsi. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan Ruffini di dermis dan subkutis. Terhadap dingin diperankan oleh badan Krause yang terletak di dermis. Badan taktil Meissner terletak di papila dermis, berperan terhadap perabaan. Terhadap tekanan diperankan oleh badan Vater Pacini di dermis. Fungsi pengaturan suhu. Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan otot atau kontraksi pembuluh darah kulit. Fungsi pembentukan pigmen. Sel pembentukan pigmen atau melanosit terletak di lapisan basal dan sel ini berasal dari rigi saraf. Jumlah melanosit menentukan warna kulit maupun individu. Warna kulit tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pigmen kulit melainkan oleh juga tebal tipisnya kulit dan karoten. Fungsi keratinisasi. Proses berlangsung 14-21 hari dan sebagai perlindungan terhadap infeksi secara mekanis fisiologik. Fungsi pembentukan vitamin D dengan mengubah 7-dehidroksi kolesterol dengan bantuan sinar matahari. Oke teman-teman, itulah tadi materi yang saya bawakan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua, terutama untuk diri saya sendiri. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap lakukan protokol kesehatan yang berlaku yang dianjurkan oleh pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.